Halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini nih kita bakal ngupas tuntas soal salah satu unit yang kelihatannya paling simple di Age of Empires 2, tapi sebenarnya punya kedalaman strategi yang luar biasa. Yap, kita bakal ngomongin soal si prajurit Halberd. Kalau kita lihat, di dalam gamenya, deskripsinya ya cuma gini doang. Unit infantry anti kavaleri. Simple banget kan kedengarannya? Tugasnya cuma satu dan dia jago banget ngelakuinnya. Tapi, cerita di baliknya, wah jauh lebih menarik dari itu. Oke, jadi ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya unit yang kelihatan begitu dasar, begitu remeh, justru jadi salah satu pilar strategi paling penting di game ini? Nah, itulah yang bakal kita bongkar bareng-bareng sekarang. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih posisi dia di mana. Halberdier itu bukan unit yang bisa langsung kalian bikin dari awal. Dia itu ibaratnya puncak evolusi dari lini infanteri penusuk yang baru bisa kebuka di Imperial Age. Jadi, kalian mulai dari spearman yang biasa banget, terus di-upgrade jadi pigman, dan akhirnya setelah investasi sumber daya dan waktu, barulah kalian dapat si Halberdier. Ini yang bikin dia jadi unit yang perannya krusial banget di fase-fase akhir permainan. Sekarang, kita bahas peran dia yang paling jelas. Kalian tahu kan sistem batu gunting kertas di Age of Empires? Nah, kalau kavaleri itu ibarat gunting yang tajam dan menakutkan, maka Halberdier ini adalah batu yang datang buat ngancurin gunting itu. Nah, coba deh lihat perbandingan biayanya ini. Gila banget! Di satu sisi ada Paladin, unit kavaleri elit yang harganya mahal mampus, terutama emasnya itu loh. Terus bandingin sama Halberdier, yang bukan cuma jauh lebih murah, tapi sama sekali nggak butuh emas. Sama sekali! Terus rahasianya apa? Jawabannya ada di angka ini, plus 32. Ini adalah bonus serangan Halberdier pas ngelawan kavaleri. Gede banget. Saking gedenya, 2 Halberdier murah meriah ini bisa dengan gampang ngerubuhin satu paladin yang perkasa dan super mahal. Ini namanya efisiensi biaya tingkat dewa. Eits, tapi jangan salah, dia bukan unit super yang bisa ngelawan semuanya. Halberdier ini sangat-sangat terspesialisasi. Dia bakal habis dikerjain kalau ketemu unit panah, atau bahkan infanteri lain kayak champion. Jadi intinya, dia adalah alat yang sempurna untuk pekerjaan yang sangat spesifik. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting banget yang harus kita semua ngerti. Trash unit atau unit sampah. Ini bukan berarti unitnya jelek atau sampah ya. Ini istilah buat unit yang nggak butuh emas. Dan ini jadi super penting di late game. Nah, ngomongin soal trash unit, ini ngebawa kita ke lapisan kejeniusan berikutnya dari si Halberdier. Perannya dalam apa yang kita sebut perang sampah atau trash war, yaitu fase di mana semua tambang emas di peta udah kering kerontang. Coba bayangin, pas emas sudah nggak ada, kemampuan buat terus-terusan bikin unit yang kuat tanpa emas itu jadi sebuah kemewahan. Halberdier jadi jawaban paling pas buat ngelawan Husar, unit kavaleri sampah yang juga populer. Dia jadi penopang ekonomi sekaligus militer di saat-saat paling genting. Kalian pikir ceritanya cuma sampai di situ? Salah besar. Keindahan Age of Empires itu ada di variasinya. Ternyata, nggak semua Halberdier itu sama, karena tiap peradaban ngasih sentuhan uniknya masing-masing. Dan ini ngegambarin poin itu dengan jelas banget. Lihat deh, Halberdiernya Bizantia itu jauh lebih murah, jadi kalian bisa bikin pasukan yang jumlahnya banyak banget. Versi Jepang, nyerangnya 33% lebih cepat, itu kayak nge-shred kavaleri dalam sekejap mata. Dan Teuton punya armor tambahan, bikin mereka jadi lebih alot dan susah dibunuh. Dan ini belum semuanya, masih ada lagi. Goth, Halberdiernya murah dan cepet banget jadinya. Celtic, bisa lari lebih kenceng buat ngejar musuh. Slavia, serangannya bahkan bisa ngasih damage ke unit di sekitar targetnya. Terus Burma, serangannya lebih sakit dari awal. Tiap variasi ini ngebuka strategi yang beda-beda banget. Dan, lapisan terakhir yang bikin unit ini makin dalam adalah fakta bahwa dia itu enggak statis. Selama lebih dari 20 tahun game ini ada, peran Halberdier itu terus berubah, terus berevolusi lewat update dan penyeimbangan dari developer. Coba kita lihat perjalanannya nih. Dulu, Frank yang kavalerinya kuat banget itu nggak punya Halberdier, tapi akhirnya ditabahin buat nyimbangin game. Sebaliknya, Malian dan Hindustani justru dihilangin aksesnya, mungkin biar mereka nggak terlalu overpower. Intinya apa? Intinya, ada atau nggak adanya Halberdier di satu peradaban itu, jadi salah satu tombol utama yang dipakai developer buat ngebalance puluhan peradaban yang ada. Ini nunjukin betapa pentingnya peran si unit sederhana ini di ekosistem game yang super kompleks. Jadi,
Dari yang tadinya kita kira cuma unit anti kavaleri, kita jadi tahu kalau halberdier ini ternyata pilar ekonomi, alat strategi super fleksibel, bahkan jadi patokan balance game. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira mekanik simple apa lagi di game yang kalian mainin yang ternyata nyimpen lapisan strategi luar biasa kayak gini. Makasih banyak udah nyimak.